Pak David ini cara mengajarnya akan diala-alain Finlandia gitu lah ya. Udah live? Udah. Oh, udah, oke. 3 kali podcast, bajunya sama terus karena ini di hari yang sama dan di waktu yang tidak berbeda jauh ya. Jadi gue nggak ganti baju. Sorry. Kali ini tadi Pak Theo sudah bandingkan di episode kemarin juga sudah. Sekarang gimana sih guru-gurunya di SMK Strada ini? Apakah semenarik itu? Apakah sekece-kece itu? Gitu. Apakah bener seganteng dan secantik itu? Oke, Lay, kamera ke sini, Lay. Nah, inilah adalah Mr. Dev, yaitu salah satu guru di SMK Strada 3. Oke, apa kabar Mr. Dev? Baik, Mas Fian. Wes kan, selalu luar biasa loh semangatnya. Mr. Dev ini juga seorang motivator, jadi biasa memotivasi. Udah ke beberapa tempat untuk memotivasi. Jadi, oh iya, S2. Mr. Dev ini S2, makanya dia seorang motivator gitu ya, Pak? Bener kan? Benar. Iya, jadi kalian bukan ya oke lah pembelajaran formal di sekolah itu untuk materi-materi pembelajaran, tapi di luar itu pengalaman dari gurunya itu juga sangat penting kan, apalagi kalau udah kuliahnya udah S2 pasti pengalamannya jauh lebih baik, tapi dengan posisi yang sangat mudah, makanya dia juga membaur dengan siswa-siswanya SMK ini gitu kan Ya. Oke, mantap. Ini Pak Dev itu suka membaca. Buku pelajaran apa sih Pak yang kayaknya memotivasi untuk gue kayaknya harus jadi guru nih karena gue baca buku ini semuanya gitu? Gue sebenarnya nggak pengen jadi guru sih. Oke, gitu. Dulu kan SMA itu pengennya jadi dokter sebenarnya. Mantap. Berarti itu harus IPA. Dokter terus IPA sih? Saya dulu dari Oh. teman dulu pergi ke Medan untuk bimbingan belajar masuk perguruan tinggi negeri. Ternyata kemampuan atau kapasitas pas gitu. Sesuai di pendidikan dokter. Saya pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi di mana berarti? Di Universitas Negeri Jakarta. UNJ berarti dari Medan terbang ngambilnya ke Jakarta? Iya, betul. Emang sengaja buat pendidikan dong? Iya, untuk pendidikan. Luar biasa kan kalian yang tinggal di Jakarta, berarti kampus lu sebenarnya rumah kalian kan ada di Jakarta Utara, itu kan di Rawamangun UNJ. Kalian juga harus bisa berarti masuk ke PTN, gitu ya Pak? Bisa. Oke. Tadinya cita-citanya jadi dokter, ternyata sekarang beralihnya ke jadi guru. Kan itu agak berseberangan ya, maksudnya kan. Biasanya ketemu orang untuk menyembuhkan, ini memberikan ilmu yang bermanfaat. Ya itu acuannya bukunya apa? Kan banyak banget buku bacaannya di rumah Pak David ini, banyak banget. Saya udah pernah ke sana dan ternyata literasinya keren. Apa nih yang paling keren buku yang menurut paling keren? Iya, kebetulan saya bawa bukunya ya, Mas Pian. Judulnya adalah It's Like Finlandia. Saya tahu kalau Finlandia itu negara yang paling terbaik ya pendidikannya. Pendidikannya, iya betul. Jadi bagaimana SMK Strada 3 juga bisa menikmati pendidikan seperti Finlandia. Walaupun tetap mengacu dengan peraturan pemerintah, tapi paling enggak Pak David ini cara mengajarnya akan diala-alain Finlandia gitu lah ya. Itu apa sih emang bukunya itu dalamnya? Saya udah baca tapi ya pura-pura nggak tahu aja. Sebenarnya Finlandia itu negara yang bisa dibilang sederhana ya, nggak kayak dan yang terlalu banyak. Penduduknya. Oh ya. Terus materinya juga terlalu banyak, tapi mereka sangat sederhana. Mungkin mereka guru-gurunya juga datang ke sekolah hanya membawa buku cetak saja. Jadi memang banyak faktor yang dilihat ya, kesejahteraan, bagaimana lingkungan mereka belajar. Nah itu sih yang membuat Finlandia itu bisa jadi yang satu. Contohnya juga dosen gurunya itu sudah S2. Kalau jadi guru harus S2 di Finlandia. Makanya Pak David sekarang S2 ya. Jadi kalau mengacu pada sesuatu itu jangan setengah-setengah guys. Jadi kalau kalian berpatokan gue mau jadi ini,
berarti gue harus 100% mengikuti jejaknya nih. Jadi di Finlandia guru standarnya S2 walaupun di Indonesia S1, Pak David mengembangkan dirinya sendiri untuk S2 biar sama seperti di Finlandia. Dampaknya apa sih sebenarnya pas waktu masih S1 dan S2? Oke. Dampaknya kedalaman ilmu kali ya. Itu pasti ya. Bagaimana membuat kelas lebih baik. Karena saya juga jurusan manajemen. Iya. Lebih membuat simple segala. Iya, jadi bukan mengacu pada ya oke lah kita berpatokan sama materi yang kita susun di RPP silabus segala macam, tapi cara penyampaiannya ini ya. Jadi ada beberapa metode pembelajaran yang dimix sehingga bukan konvensional lagi gitu kan. Oke, sama kayak dulu skripsinya juga gitu kayaknya. Saya boleh cerita nggak nih tentang skripsi? Pak Produser boleh nggak cerita tentang skripsi saya nih? Oke ya. Jadi skripsi saya gini Pak David. Dulu itu kan saya juga skripsinya itu tentang metode pembelajaran tertentu. Saya milihnya scaffolding. Scaffolding itu adalah yang buat naik tangga buat kalau tukang bangunan itu ada scaffolding kan. Jadi sistemnya itu guru ngasih materi, nanti sedikit demi sedikit bantuan ke anak itu dikurangin. Jadi kayak scaffolding kalau udah benerin atas, nanti scaffoldingnya dicopot, tinggal di tengah, dicopot lagi, bawah, copot lagi gitu. Jadi ngasih materinya brok, ya kan? Nanti pendampingan full dikurangin biar siswa ini bisa berpikir sendiri gitu loh. Banyak kan sebenarnya siswa kita tuh yang bisa, cuman gak tahu nih gue harus gimana nih gitu. Kayak mempelajari suatu materi ini, gue harus mulai dari mana nih gitu kan. Itu apakah ada di buku ini juga? Bagaimana? Tentang penyederhanaan ya. Kalau di sini lebih kepada bagaimana dia itu siap sih. Misalnya nih, jadwal istirahatnya di... Jam belajarnya berapa jam kalau di Finlandia, Pak? Kalau di Finlandia itu kira-kira 6 jam. Padahal di Indonesia kita tuh tahun kemarin lah kita ngacunya ya. Masuk jam 7, SMK itu pulang jam 3 sore. 3 sore. Bayangin itu, cuy. Ya tapi itu kan harus kita ikutin karena itu dari itu ya, dari pemerintah. Jadi itu pasti ada sesuatu yang gimana caranya pemerintah itu juga pasti akan menyinkronkan antara faktor A, faktor B, faktor C gitu. Nah, berarti sekarang pembelajarannya itu dengan sistem apa di pandemi ini, Pak? Kita mengerucut ke pandemi ini nih. Apakah sama seperti menariknya dengan ketemu langsung atau enggak gitu? Memang kalau dalam pandemi ini mau nggak mau harus kita hadapi ya. Akalin lah paling nggak caranya ya. Iya. Tapi memang fokus yang pertama itu kegembiraan. Menyenangkan. Di anak-anaknya juga nggak terpaksa untuk mengikuti pembelajaran. Aplikasi yang saya gunakan Google Meet. Pasti itu ya. Dan kehadiran siswa juga ya lumayan banyak ya. Dari 34 siswa ya hadir setiap hari kira-kira 30 orang. Karena absensi tetap ada di wali kelas ya. Jadi sistemnya itu apakah dirubah dari yang konvensional apa sama aja ngajarnya sebenarnya? Sebenarnya sama aja ya. Mungkin alatnya aja yang beda. Oh, jadi sama aja sebenarnya menjelaskannya. Cuman karena harus melalui media ini ya. Nah, itu ketangkepnya berapa persen kira-kira kalau apakah sebenarnya juga sama aja sih gitu? Saya sama aja. Ketangkepnya sama aja, yang penting konsistensi dan cara mengajarnya tuh gimana menariknya gitu ya. Konsisten gitu. Apalagi siswa-siswa sekarang harus konsisten kali ya. Kalau masuk jam 7.30 ya kita harus siap 7.30. Iya. Mungkin nanti siswanya ada 5 orang gitu ya. Ya udah kita mulai aja. Itu sih rahasia yang saya terapkan. Iya. Jadi gini, kalian yang sekarang lagi di SMK Sutradara 3 atau yang mau mendaftar ke SMK Sutradara 3, kita itu setiap pagi briefing. Jadi ada koordinasi sebelum ketemu kalian. Sebenarnya kita ada jadwal jam 7, jam 6.45 itu kita udah harus bertemu nih, guru-guru saling bertemu, guru karyawan ya. Untuk berdoa yang pasti gimana caranya ini bisa lancar kegiatan hari ini. Sharing gimana kegiatan kemarin, apakah ada kendala dari Bapak Ibu. Nanti kalau
guru kelas menyampaikan ke wali kelas, Bu, kelas ini nih kok kemarin yang si nama A ini kok nggak masuk, kenapa? Misalnya udah 2 pertemuan nih kita nggak ketemu sama anak ini, misalnya gitu kan. Terus malamnya kita juga menyiapkan materi yang akan kita bahas besok paginya, ya kan? Jadi kalian harus kayaknya lebih semangat lagi daripada kita. Kita aja yang istilahnya udah pikirannya bercabang-cabang aja masih sekolah lagi loh. Pak David masih sekolah lagi, selain ngajar masih sekolah lagi. Jadi malamnya aja masih gimit, masih ke kampus. Sekarang Tesis Google Meet. Masih semester 2 mau masuk. Oh, itu aja masih semangatnya bagus. Itu belum memotivasi keliling Indonesia ini loh. Sekarang motivatornya via Zoom ya Pak ya? Iya. Ya, oke. Harus bisa menjadi motivator. Nah, paling nggak dari dalam diri sendiri gitu. Oke, terakhir nih Pak. Gimana cara memupuk rasa, gimana ya? Kayaknya kok gue stuck di sini aja sih. Sebenarnya ada murid yang kayak gitu mungkin. Apa gue gimana ya cara belajar ini, kok gue stuck di sini aja, kayak nggak tahu nih ini, nggak tahu itu. Gimana cara menimbulkan rasa pengen banget belajar ini gitu? Itu mungkin berkaitan sama zona nyaman kali ya. Kadang kita langsung mikir sulit gitu. Tapi lebih baik dikerjakan walaupun ya, dalam artian walaupun sulit kita coba aja. Jadi ada suatu dorongan harus memang dalam diri untuk memulai gitu ya. Jadi kalau kita sendiri nggak bisa memulai, siapa lagi yang membantu kita? Jadi harus kita mendrive diri sendiri. Oke, jadi bagaimana kalau kita sendiri aja nggak mau gerak, ya siapa yang gerakin kita? Terus penting nggak sih Pak apresiasi untuk kesuksesan kita sendiri gitu? Kalau Pak David gimana? Apresiasi kepada diri sendiri. Ya. Itu kan penting kan, harusnya kan? Ya, jadi perlu ini kali ya, ambil sikap berdiam gitu ya, syukuri apa yang kan. Mungkin kalau kita nggak ambil waktu diam untuk bersyukur, kayaknya semuanya kurang deh gitu. Ini belum selesai, tapi menyadari bahwa Tuhan mengendalikan juga isi dunia. Iya. Jadi kita nggak berperan dalam artian bukan kendali kita semua isi dunia ini gitu sih. Berusaha untuk syukur, berterima kasih kepada diri sendiri. Ya, intinya fokus pada jalan kita sendiri ini mau kemana. Jadi nggak usah fokus sama orang lain yang jalannya lebih jauh, biarin aja, karena track kita mungkin aja dibikin sama Tuhan itu berbeda. Tapi goalsnya kita juga bakalan berbeda sama orang lain. Orang lain mungkin di bawah kita di tengah-tengah, orang lain di atas, ya nggak apa-apa gitu kan. Emang goalsnya kita nyampe situ aja. Gitu ya, tetap semangat. Berarti kata-kata penyemangat untuk anak-anak Pak. Oke. Terakhir nih. Anak-anak, sebenarnya murid-murid zaman sekarang ini generasi Z ya. Ada buku yang bilang kalau generasi Z ini adalah generasi strawberry. Apa lagi itu? Saya belum baca itu Pak. Itu kan menarik, cantik gitu ya, tapi kalau dia disikat dengan sikat gigi itu gampang lecet. Iya, lupas. Ya, jadi kenapa dibilang generasi strawberry? Karena memang generasi Z ini ibarat komputer itu prosesornya itu tinggi ya. Kita bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Mereka juga lebih kreatif, tapi lemahnya adalah kadang kalau banyak masalah mereka down gitu ya. Jadi yang mau saya bilang sama generasi Z, tetap berjuang ya. Satu sisi kalian punya kelebihan, tapi harus bisa mendrive diri sendiri, itu dia. Drive diri sendiri. Oke. Jadi intinya mungkin kalau orang dulu itu mungkin prosesornya yang dibilang agak rendah tapi kerja kerasnya tinggi. Ya, tinggi. Sekarang mungkin prosesornya tinggi karena nyerap teknologi itu cepet banget anak-anak sekarang kan. Tapi niat untuk berkembangnya ini agak susah. Iya. Menurut saya sih bersiaplah untuk jadi produsen, jangan cuma jadi konsumen. Iya. Nah itu kayaknya penting. Jadi lakukanlah sesuatu untuk dinikmati orang lain, jangan menikmati karya orang lain terus. Iya. Oke, kayak podcast ini nih, kita harus berkarya
selain untuk SMK Serada 3, kita juga ngobrol, sharing, dapat ilmunya. Bukan kita berdua doang yang dapat ilmunya, tapi kalian juga yang nonton di situ. Oke? Jangan lupa untuk selalu sehat, semangat, dan semangat belajarnya. Oke, Pak Produser, cukup Pak Produser? Oke, cukup. Oke, terima kasih. Let's go.